dikenalin oleh kakak moderator kita. Tadi udah dibacain juga CV-nya. Perkenalkan nama aku Muhammad Akmaluddin dari angkatan 2020. Ya ini lahir opsional ya di Tangerang 20 Februari 2002. Oke, jadi kan aku eh, diminta buat sharing-sharing tentang organisasi. Jadi di sini sebenarnya ya PPT-nya juga isinya tentang cerita-cerita aja selama organisasi pada saat prekel ini kemarin. Oke, jadi untuk start semua organisasi pada saat kuliah, aku pertama kali jadi ketua angkatan di, di angkatan 2020. Ya ini pemilihannya waktu itu masih online. Aku angkatan COVID ya teman-teman, jadi ospeknya juga online. Dan alhamdulillah karena terpilih jadi ketua angkatan, dapat kesempatan juga gitu untuk eh, menjadi perwakilan menyampaikan kesan-pesan berkuliah selama 4 tahun pada saat sumpah kepaniteraan, sumpah dokter muda sebelum koas nanti teman-teman gitu. Dan ketua angkatan juga jadi ketua senat pertama juga. Mungkin teman-teman juga udah pemilihan ya, sepertinya kayak gitu. Aku lanjut. Dan berikutnya aku juga jadi masuk ke HM Jacket nih, sama kayak kakak-kakak panitia semua juga gitu. Aku jadi HM Jacket dan masuk ke Departemen Sospol. Pada saat itu masih Departemen Sosial dan Politik. Kalau sekarang setauku juga udah dipisah ya, ada Departemen Sosial dan ada Departemen Pastrat. Nah, aku pada tahun 2000, periode 2001 dan 2022 menjadi penanggung jawab dari program kerja kajian internal gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat ya kemarin rame-rame ada demo segala macam gitu. Nah, pasti mungkin kalau muncul pertanyaan teman-teman bahwa ini mahasiswa kok demo apa sih landasannya ini mahasiswa apakah FOMO aja atau seperti itu enggak ya teman-teman. Jadi ada kajiannya dulu gitu. Ada telaahnya gitu kenapa tentang kondisi sosialnya, tentang hukumnya itu dikaji terlebih dahulu juga kayak gitu untuk nantinya membuat pergerakan. Nah, itu pada saat itu aku ikut dan juga belajar di School of Kastrat ISMKI wilayah 2 ini dulu masih botak waktu itu. Jadi belajar banyak lah dari teman-teman ISMKI wilayah 2 ketemu dengan dari kampus-kampus lain juga tentang pergerakan mahasiswa kedokteran dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah jadi best staff juga di chapter kedua. Nah, lalu aku juga pada tingkat satu aku juga jadi TBM ya sama kayak kakak moderator kita nih. Eh Waktu itu aku jadi divisi bantuan medis. Meskipun pada saat itu masih online, masih COVID, jadi nggak terlalu banyak kegiatan. Tapi ada satu hal yang cukup memorable adalah ketika kita turut berpartisipasi dalam bencana banjir di Kota Serang waktu itu tahun sekitar 2021 atau 2022 ya. Itu pokoknya ada banjir gede banget di Serang. Itu banyak banget yang kena dampaknya dan kita pada saat itu ikut berbagi dan mengunjungi korban juga. Dan alhamdulillah aku diamanahkan juga menjadi Ketua Umum BMKBMF Untirta di periode 2022-2023 dan 2023-2024. Alhamdulillah dikasih amanah untuk 2 periode teman-teman. Ya memimpin 7 plus anggota dengan 8 departemen, menaungi 5 lembaga eksekutif mahasiswa jurusan. Jadi BEM itu kan tingkatan fakultas. Jadi secara tidak langsung memang menaungi juga teman-teman himpunan jurusan. Ya 90 plus program kerja ini kalau dikalkulasin 2 periode mungkin lebih lah lalu mengadvokasikan hak KBMF ke Untirta. Nah, itu yang menurutku paling penting lah ya, bahwa kita mencoba memperjuangkan hak-hak yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Dari BEM, kami bertanggung jawab kepada KBMFK, tentu kami harus mengadvokasikan hak-hak teman-teman keluarga besar mahasiswa FK Untirta. Oh ya, pada saat itu namanya masih BEM KBM FK Untirta ya teman-teman. Baru tahun ini berubah jadi BEM KBM FKIK. Oke, ini sharing-sharing cerita-cerita pada saat BEM aja teman-teman. Ini waktu dulu rapat kerja kita di awal. Dan ini selain kita BEM itu rapat, program kerja kita juga ada healingnya. Kami juga waktu itu ada healingnya. Kami ke Bukit Warwang ini kalau teman-teman tahu. Alhamdulillah seru lah gitu. Terus ini juga ada kegiatan pada saat itu FK Gathering ya teman-teman. Jadi ini ngumpulin kelima jurusan. Kedokteran, gizi, perawatan D3 keperawatan S1 keperawatan IKOR kita ada kayak semacam kelas meeting lah pada saat itu kita ada band segala lomba-lomba ini seru banget pada saat itu
Dan kami juga bikin acara FK Futsal Competition karena ada ada di FK juga ada ilmu keolahragaan ya, dan bentuk nyata dari pengembangan olahraga, pemberdayaan olahraga itu adalah kita bikin lomba futsal pada saat itu. Terus ini pada saat PKKMB kami berkesempatan untuk mengundang Dokter Lee Darmawan. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, boleh nanti teman-teman dicari tahu ya. Ada Dokter Lee Darmawan, itu dia pernah diundang ke Kick Andy dan jadi cukup terkenal ketika dia bilang bahwa jadi dokter itu jangan memeras pasien, karena orang miskin akan bayar ke dokter, tapi begitu dia pulang ke rumah dia akan menangis karena dia tidak punya uang untuk membeli beras. Nah itu eh, cukup menarik, maka dari itu kami mencoba mengundang beliau dan alhamdulillah beliau bersedia untuk sharing kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2022 pada saat itu. Dan ini juga pada saat saya BEM kemarin kita jalan-jalan juga dong, kita jalan-jalan ke Stovia, kita jalan-jalan ke FKUI, kita studi banding sekaligus ya lihat-lihat FKUI lah, seru lah. Yang paling muda, Ketua BEM Fakultas Kedokteran. Nah ini sebenarnya pada saat penjemputannya teman-teman juga kemarin penjemputan, tapi aku belum bisa ikut berpartisipasi kemarin karena koas ya. Jadi ini pada saat tahun 2022, ya pada saat aku periode pertama itu aku menjadi ketua BEM Fakultas paling muda juga gitu. Karena yang lain tuh udah angkatan 2019, ketua BEM Fakultasnya aku 2020 sendiri gitu. Jadi ya baiklah, ini Wapres. Ini Wapres semuanya yang nyebut ketua BEM paling muda. Dan ini tentang, nah ini romanticizing sedikit aja teman-teman tentang penjemputan kemarin ya, seru banget kan. Ini juga pada saat zaman aku ini penjemputan penjemputan pertama kali lagi setelah online ya, setelah COVID kepotong gitu ini. Jadi ya alhamdulillah berjalan lancar dan memorable banget juga. Kemudian selain kita acara seru-seruan dan lain sebagainya, kita juga turut berpartisipasi dalam berbagai gerakan mahasiswa. Ini pada saat itu sama teman-teman BEM dan juga HMJ kedokteran, dan ini sama teman-teman ISMK wilayah 2 juga kita ikut turut berpartisipasi dalam aksi ini menolak pada saat itu tahun 2019, tahun 2022 itu menolak undang-undang kesehatan karena banyak pasal bermasalah pada saat itu. Terus ini juga kesempatan orasi di KP3B pada saat aksi daerah, dan ini yang cukup menyentuh pada saat periode kemarin aku terakhir itu ada 3 camaba FK itu jalur SNBP padahal jalur prestasi teman-teman, tapi akhirnya harus gugur karena tidak sanggup untuk membayar biaya masuk kampusnya. Itu menurutku sangat ironi ya, sangat menyedihkan karena mereka sudah dapat kesempatan dan mereka berprestasi tapi tidak sanggup, gugur, harus gugur karena biaya. Kami sudah mencoba berbagai hal, kami sudah audiensi, kami meminta kepada kampus dan lain sebagainya, tapi satu dan lain hal akhirnya tetap gagal gitu. Dan ya itu menjadi kritik kami lah untuk sistem pendidikan dan juga Untirta pada saat itu. Dan kami akhirnya karena kami tetap gagal usaha yang sudah kami lakukan, kami membuat aksi simbolik mengheningkan cipta. Jadi di seluruh kelas di KBMFK pada saat itu kami himbau untuk mengheningkan cipta terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai. Ini bentuk kritik sosial kami lah kepada mereka. Dan alhamdulillah sekarang aku diamanahkan menjadi Vice President of Policy and Advocacy dari YSMKI. Jadi aku menjadi wakil presidennya YSMKI, tapi di bidang kebijakan dan advokasi. Karena wakil presiden YSMKI itu ada 5, YSMKI nasional itu, dan aku salah satunya di bidang kebijakan dan juga advokasi. Sampai tahun depan lah, ya semoga nggak lama-lama lah ya, soalnya udah koas juga. Dan ini beberapa keseruannya aja aku cerita. Kayak ini waktu itu aku pada saat munasnya ISMKI lah di Kalimantan. Tadi ketemu dengan kampus-kampus lain. Ini yang dari wilayah 2 aja semuanya kan, sama UI, Unjani, dan ya lain-lain lah. Terus ini pada saat ini berikutnya, ini pas zaman Pilpres kemarin, Pilpres kami ISMKI
juga bersama teman-teman ikatan mahasiswa yang lainnya, ada Ikatan Mahasiswa Keperawatan se-Indonesia, Ikatan Mahasiswa Kesmas se-Indonesia, Ikatan Mahasiswa Farmasi se-Indonesia, Ikatan Mahasiswa Kedokteran Gigi se-Indonesia. Kita bikin nobar debat capres yang pas waktu itu bahas isu kesehatan, dan kita sekalian langsung diskusi juga gitu dengan hasil, dengan debat di debat capres itu seru banget juga. Terus ya ini foto keluarga aja ya sama teman-teman vice president yang lain. Ini presiden YSMK-nya pas sekjennya yang tengah. Terus ya ini masih acara Munas yang sama. Kita juga disuruh pakai baju adat. Seru juga. Dan ini cukup memorable juga teman-teman. Ini acara Sarah Sehat Kesehatan namanya. Di sini alhamdulillah ISMKI berkesempatan untuk kita sharing juga tentang TB, penanggulangan TB, sama ini ada teman-teman dari NGO, NGO STPI, Sobat TB, Sobat Peduli TB Indonesia. Dan kita langsung menyampaikan juga apa yang sudah kami kaji pada saat itu. Kepada ini samping kanan saya dari situ, ini adalah dari Kementerian Kesehatan, ketua ketua penanggulangan TB-nya. Terus sampingnya ini ada DPRD juga dari Partai Nasdem kalau saya tidak salah. Terus sampingnya juga ada dari Bappenas, Kementerian Perencanaan Nasional. Nah, itu jadi seru juga, seru banget kita bisa langsung hasil diskusi dari teman-teman organisasi mahasiswa ataupun NGO langsung disampaikan kepada stakeholder, kepada pemangku kebijakan. Terus ini salah satu momen yang cukup berharga di hidup saya ya, we. Alhamdulillah berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi di gedung DPR di ruang rapat Komisi 9 pada saat itu. Ini belum lama, ini pada saat tahun ini, pada saat bulan Juli, itu tentang 1 tahun Undang-Undang Kesehatan. Jadi setelah 1 tahun Undang-Undang Kesehatan itu akan dibuat peraturan turunannya. Kami dari berbagai organisasi mahasiswa kesehatan, kami mengumpulkan aspirasi, sudah diskusi juga, dan akhirnya menyampaikan kepada wakil-wakil rakyat kita. Ada Ibu Krisdayanti juga di situ. Dan ini juga di acaranya Kementerian Kesehatan, Ditjen P2PM. Nah, ini sama teman-teman organisasi lain yang keren-keren banget. Ini diskusi tentang rokok, tentang bagaimana kita melindungi anak-anak dari industri rokok. Nah, ini menarik banget karena mungkin di sini teman-teman ada yang 1 2 orang atau mungkin banyak gitu. Cewek-cewek mungkin terutama yang kayak resah gitu dengan kayak perokok, dengan asap rokok, dengan orang yang merokok sembarangan. Ternyata kalau dikumpulin banyak loh teman-teman orang-orang yang juga punya keresahan yang sama dan mereka bersuara juga. Dan ya di pertemuan ini aku ketemu dengan orang-orang tersebut, dan ya menarik banget point of view dari teman-teman semua, terus bagaimana strategi Kementerian Kesehatan dalam dampak menanggulangi dampak rokok terhadap kesehatan gitu. Seru banget. Oke, jadi dari semua hal itu aku udah cerita panjang gitu. Mungkin teman-teman juga bisa bertanya-tanya. Tadi kan udah diceritain sama Bang Azam ya tentang bagaimana mahasiswa kedokteran itu. Lalu pertanyaannya mungkin sebagai mahasiswa kedokteran, apakah organisasi bakal mengganggu akademik gitu? Ya, alhamdulillah gitu. Aku cum laude teman-teman pada saat wisuda kemarin. Jadi ya kesimpulannya sih ya harusnya sih nggak mengganggu akademik gitu teman-teman. Karena manajemen waktu itu adalah hal yang praktikal, bukan hal yang hanya teoritikal. Jadi memang harus dipraktikkan gitu. Manajemen waktu harus kita ikut organisasi, kita ikut apa itu kan akhirnya melatih manajemen waktu kita. Bagaimana kita memanage waktu untuk organisasi, waktu untuk belajar akademik, waktu untuk main, waktu untuk apa dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi, dan ya aku kembalikan kepada kakak moderator. Oke, baik. Terima kasih loh Bang Akmal sharing-sharingnya. Jujur aku baru 2 pemateri udah pusing nih. Keren-keren semua materinya. Terus udah dijawab juga tadi gimana cara nyimbangin akademik dan organisasi yang harusnya seimbang ya, harusnya. Gimana? Aku juga bingung nih gimana cara Bang Akmal mempraktikkan manajemen waktunya ya. Aku juga bingung nih. Nah, buat teman-teman mungkin makin banyak pertanyaan yang mau kalian utarakan, tahan dulu nanti di akhir ada sesinya.